Inovasi untuk Negeri Persembahan LPPM UNS dan masih ada di Fakultas MIPA UNS karena masih bersama Dr. Pranoto MSc ya di Inovasi untuk Negeri kali ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ada dua inovasi teknologi yang dihasilkan atau yang tercipta. Yang pertama tentang IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Yang kedua penjernih air. Nah, kita akan bahas untuk inovasi teknologi yang kedua tentang penjernih air, Pak Pranoto ya. Ini penjernih air ini masih ada korelasi juga ya sebenarnya dengan yang tadi IPAL. Tapi boleh dijelaskan dulu tentang penjernih air ini. Jadi penjernih air ini yang istimewa saya menggunakan penjerap atau adsorben alami. Adalah lempung Tanah liat. atau tanah liat. Memang lempungnya berasal dari lempung vulkanik. Oke, bedanya apa ini lempung yang kita temui mungkin di sawah? Kalau lempung vulkanik ini banyak mengandung silikat sama aluminium. Sehingga kandungan silikat sama aluminium itu akan mudah menjerap kotoran, menjerap pencemar, menjerap zat warna, menjerap logam berat. Itu bahan utamanya berarti lempungnya. Dari keistimewaannya bahwa penjernih air saya itu adalah adsorben alami. Adsorben. Artinya kalau itu kotor cukup dicuci dengan air panas, dipakai lagi. Oh gitu. Jadi forever. Dan itu tidak berbahaya karena dia mempunyai sifat adalah secara alami, akan menyesuaikan dengan alam yang ada. Nah. Ya, kalau berbicara tentang lempung vulkanik ini lempungnya carinya di mana ini? Apakah ya setiap lempung itu pasti lempung vulkanik? Di mana ada gunung berapi di situ ada lempung. Kalau di sini di Gunung Lawu. Nyarinya di Gunung Lawu ini. Iya, tapi gunung berapi tentu nggak di Gunung Merapi, Pak. Kalau gunung berapi tidak ada alupannya. Tidak alupannya. Saya sebut dengan alupan. Oh, gitu, alupan ya. Iya, alupan itu. Di Gunung Lawu ada ya? Di Lawu ada. Yang paling bagus itu adalah di mana? Di Gunung Wilis, Gunung Arjuna, kemudian Papandayan. Tapi Lawu cukup bagus. Kalau bisa menjerap logam berat kira-kira bisa 99%. Ini penjernih air di sini itu air dari mana? Air dari diolah IPAL tadi. Kemudian kita masukkan. Artinya air yang bersih yang tadi sudah memenuhi baku mutu tadi. Air sungai juga bisa, tapi terlalu berat. Adsorbennya cepat kotor. Tapi kalau air dari sumur, air dari pump, mungkin langsung bisa diminum. Iya, Pak Pranoto, saya penasaran dengan alatnya. Ini apakah ada juga bisa saya lihat sekarang saat ini? Kita punya desain baru di fakultas yang untuk para mahasiswa bisa mengambil air. Artinya ditempatkan secara umum ya, untuk umum di fakultas ini ya. Kita boleh langsung ke sana. Boleh. Ya. Dan kita akan kembangkan di masing-masing fakultas nanti. Oh nanti di sini UNS ada 9 fakultas, jadi nanti masing-masing fakultas akan ada alat penjernih air. Karena saya punya cita-cita sebenarnya air itu begitu bisa diminum, bisa dibuka, bisa diminum. Oh gitu. Oke, langsung kita ke sana, Pak. Iya, monggo kita lihat. Ya, Pak Pranoto, apakah yang di situ itu alat penjernih air yang dimaksud? Iya. Bisa kita ke sana? Bisa. Ini kita perlihatkan yang saya katakan alupan tadi saya pasang di luar. Sebagai barisan pertama yang bisa menghilangkan logam berat atau pencemar atau zat warna. Ini yang lempungnya di sini. Dan yang fungsi kedua adalah untuk menghilangkan bakteri coli. Kemudian kita logam berat, bakteri coli, zat warna, mungkin mengatur pH. Karena pH di lempung ini sebenarnya sudah cukup tinggi, sehingga kalau ada bakteri yang masuk, coli yang masuk dia akan mati otomatis. Dan ini cukup bagus, artinya kita bisa sehari itu bisa berapapun dari kita butuhkan menghasilkan air yang bisa. Kita bisa lihat misalnya dari praktek ini adalah yang sudah kita buat. Kita bisa misalnya dari keran sini, ini kita on kan begini berarti mengalir. Kemudian di sini adalah kita buka kerannya, maka dia tidak lama dia akan mengalir sebentar lagi. Jadi dari mengalir ini nanti langsung air diminum. Kalau yang di pipa ini berarti dari PDAM ya? Iya. Air PDAM. Air PDAM. Oh. Ya.
masuk di ini harus sini. melewati berapa tabung? Ini sebenarnya ini alovan, kemudian ini penghilang bau, itu arang aktif. Arang aktif. Arang yang dibuat dari tempurung. Jadi arang tempurung ini kita sajikan itu adalah supaya air itu tidak bau. Oke. Sepertinya Mas Ino kalau makan didih, Ya. buat kopi jos itu yang mowo itu dimasukkan, ditutup, maka kopinya akan menjadi. Oke. Nah, yang di dalam itu? Kalau ini adalah membran saja, kemudian ada sedikit mesin untuk menarik kayak sistem dap, kemudian dibantu juga beberapa alovan. Tentu tidak hanya alovan, ada yang disebut dengan arang aktif. Arang aktif juga ada di situ. Itu saja. Sudah penuh kita tutup ya Pak? Ya. Ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, saya akan uji coba, bisa diminum langsung, tidak apa-apa. Airnya sangat segar. Airnya sangat segar. Pak Rektor pun pernah membuka di sini. Ya. Ini harapan kami bahwa kami akan membantu masyarakat yang daerah-daerah kumuh, yang airnya jelek, maka akan coba kami bantu, kami berikan sosialisasi untuk mereka bisa memanfaatkan lempung ini digunakan untuk penjernih air. Karena kalau seperti Mas dan sebagainya mampu membeli air bersih, tapi kadang-kadang banyak masyarakat yang daerah kumuh, daerah real estate, jejel, real, bukan real estate tapi real ya. Real itu daerah yang kumuh, itu perlu dibantu dengan. Oke. Ya. Jadi ini nanti peruntukannya atau sasaran targetnya itu memang bukan untuk dijual beli gitu ya Pak ya? Kalau istilahnya untuk diberikan. ini kemarin kami sedang diminta Gimana? satu pengusaha untuk dipabrikasi. Oh gitu. Tapi kami akan berusaha tetap bagi orang yang tidak mampu kami berikan secara tunai. Kalau yang menengah ke atas ya mampu, monggo mau beli. Kalau diberikan rencananya itu Iya. untuk misalnya satu rukun tetangga RT atau per rumah. Saya nanti. buat alat per rumah tangga itu hanya 100.000. Tidak sebesar ini. Enggak, Oh, 100.000 rupiah, tapi hanya mampu membuat air itu 20 liter per hari. 20 liter per hari. 20 liter per hari. Kan sudah cukup. 20 liter kalau untuk air diminum kan sudah cukup, 1 galon. Nah, kemudian ada yang sekitar 500.000 itu 1 liter per menit. Jadi 1 liternya per menit. Gimana? Kalau ini memang cukup mahal, sekitar 6 juta karena dengan rumah dan sebagainya. Tapi ini adalah bisa untuk dipakai beberapa orang. Bagi mahasiswa di sini kan banyak sekali ternyata cukup untuk mengambil air. Banyak yang haus ya Pak ya? Banyak yang harus cukup juga dan sebagainya. Dan malas ke kantin langsung minum sini ya Pak ya? Kalau kita coba siapin gelas, tapi gelasnya tahu-tahu habis. Berarti memang banyak yang mengkonsumsi air ini ya. Dan rencananya kalau tidak salah ini juga setiap fakultas di sini akan ada ini ya? Iya, Pak Rektor menyuruh kami untuk membuat seperti ini. Tapi harapannya bukan seperti ini, tapi yang langsung dipijit. Jadi ada yang dipijit terus mantul langsung hanya minum saja. Oh, gitu. Jadi bukan ngisi botol tapi haus, gitu. pijit saja. Gitu, langsung minum saja. Jadi secukupnya minum tinggal. Kalau ini kan orang memanfaatkan kadang-kadang bawa galon gitu kan, sangat merugikan fakultas. Itu nanti akan ada semacam riset lagi atau bagaimana? Tidak, sudah tidak. Karena sudah ini tinggal desain saja. Tinggal desain saja. Jadi kalau mahasiswa haus ya cukup tur gitu secukupnya sudah. Kalau ini kan harus bawa botol dan sebagainya. Harapan kami memang itu. Jadi di Surakarta di Indonesia ini begitu air keran dibuka begitu bisa dibuka. Oke.